pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banwas Pekan. Ya pemirsa, bisnis hotel dan restoran di Kalimantan Selatan perlahan mulai bangkit seiring tumbuhnya perekonomian pasca pandemi COVID-19 yang hampir 3 tahun menghantam semua sektor usaha. Berikut informasinya kami hadirkan untuk Anda. Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Pimpinan Daerah BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kalimantan Selatan, Hajah Rosali Gunawan saat momentum Hari Ulang Tahun ke-54 PHRI di Hotel Rodita Banjarmasin Selasa 28 Februari tadi. Dengan naiknya tingkat hunian berarti telah turut membantu peningkatan pendapatan asli daerah PAD di Kalimantan Selatan. Sudah mulai meningkat ya. Demikian juga dengan tingkat huniannya sudah mulai naik. Ya. Sehingga dengan naiknya tingkat hunian berarti kita juga membantu PAD dari daerah meningkat. Ya. Kedepan PHRI Kalimantan Selatan juga memiliki sejumlah program terutama dalam meningkatkan kapasitas SDM para karyawan untuk menunjang kinerja dalam upaya memberikan yang terbaik kepada tamu dan pelanggan, seperti mengadakan workshop atau pelatihan bagi para karyawan hotel untuk menambah pengetahuannya di bidang perhotelan dan restoran, karena selama pandemi yang hampir 3 tahun, segala kegiatan tersebut sempat terhenti. Dengan workshop tersebut makin mengingatkan SOP standar operasional prosedur terkait dengan tugas-tugasnya di hotel dan restoran. Kami ingin melaksanakan workshop untuk karyawan-karyawan hotel. Gunanya untuk apa? Untuk menambah pengetahuan dari mereka di bidang perhotelan dan restoran. Karena apa? Karena sudah lama kita kan mengalami pandemi hampir 3 tahun, maka pada waktu itu kan terhenti ya segala kegiatan. Oleh karena itu kami akan kembali lagi untuk mengingatkan pengetahuan tentang SOP tugas mereka. Murtasyah, Banjar TV. Kita beralih ke informasi lain. Pemerintah Kota Banjarmasin lakukan kunjungan kerja sekaligus press tour ke pemerintah Kota Semarang terkait pembahasan optimalisasi pendapatan asli daerah, sektor pajak daerah, dan retribusi daerah. Sementara itu, usai studi tiru ke Semarang, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Kota Banjarmasin berencana akan memperbanyak pemasangan CCTV di wilayah Kota Banjarmasin. Inovasi terus dikejar Pemko Banjarmasin untuk meningkatkan PAD setiap tahun. Tingginya PAD Kota Semarang yang mencapai 4 kali lipat dari Kota Seribu Sungai membuat Pemko Banjarmasin melakukan kunjungan kerja ke kota kuliner lumpia itu. Ini dilakukan di sela pers tour wartawan Balai Kota pada 27 Februari hingga 1 Maret lalu. Kota Semarang yang identik dengan bangunan Belandanya itu tahun lalu mendapatkan PAD 2,8 triliun, sementara PAD Banjarmasin hanya mencapai 405 miliar. Hal tersebut dinilai wajar mengingat Semarang memiliki 1,8 juta jiwa penduduk dan 3 kali lebih besar dari Banjarmasin. Namun jajaran Pemko yang dipimpin Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bersama SKPD penghasil PAD seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, serta Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, BPK-PAD, banyak mendapat inovasi terkait optimalisasi pajak daerah, seperti pemberian diskon door prize bagi pengunjung restoran hingga kurir pengantar makanan online, bahkan ada undian PBB berupa mobil, 1 unit rumah, motor, dan lainnya. Ada beberapa hal yang nantinya bisa diterapkan di Banjarmasin. Jangan takut kita untuk berinovasi. Tadi inovasinya sepertinya melakukan diskon yang kita pikir itu adalah pemotongan yang kemungkinan menjadikan pengurangan penghasilan. Ternyata dengan adanya pemotongan itu malah masyarakat jadi lebih semangat, lebih tertarik untuk membayar pajak dan lain-lain yang mengakibatkan meningkatnya
pajak yang diperoleh oleh pemerintah Kota Semarang. Nah, jadi itu salah satu contoh inovasi yang bisa menumbuhkan rasa kemauan kepada masyarakat untuk membayar pajak. Jadi itulah yang perlu kami contoh, kami tiru di pemerintah Kota Banjarmasin. Kehadiran jajaran Pemko Banjarmasin ini disambut hangat Pemko Semarang yang dimaknai sebagai salah satu referensi di dalam melaksanakan program pembangunan yang lebih baik. Sering disampaikan melalui prinsip untuk mendukung kemajuan yang dibutuhkan, bukan saling berkompetisi, namun berkolaborasi. Yang pertama, ini pasti sebuah kebanggaan tersendiri bagi Kota Semarang menerima tamu teman-teman dari Banjarmasin, yang mana kami juga sudah cukup mendengar bahwa Banjarmasin ini terkait dengan smart city, terkait dengan pengelolaan keuangan, ini juga kami juga cukup mendengar dengan baik bahwa di sana juga sudah cukup maju, sehingga kami Kota Semarang ini memaknai bahwa pertemuan ini adalah forum sharing, forum berbagi sesuai dengan arahan dari pusat, bagaimana kita bisa berbagi baik dari sisi pengalaman maupun kebijakan yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Sebagaimana diketahui di Kota Banjarmasin, terdapat 9 mata pajak daerah terdiri dari hotel, hiburan, restoran, parkir, reklame, PPJ, BHAP, BPHTB, PBB P2, dan pajak SBW. Sementara itu terdapat 32 mata retribusi daerah. Eko Anggoro, Banjar TV. Inilah Semar Satata, sebuah ruangan analisis data besar atau pemantauan seluruh CCTV yang terpasang di Kota Semarang hingga jumlahnya mencapai 10.000 titik. Tak elak, hal ini membuat kagum jajaran Diskominfotik Kota Banjarmasin yang melakukan studi tiru di sela press tour pada 27 Februari hingga 1 Maret lalu. 10.000 titik CCTV ini terkoneksi hingga tingkat RT RW yang dimulai sejak 2013 lalu bersama pihak swasta hingga akhirnya 2019 bisa mewujudkan 10.000 CCTV itu. Melihat hal ini, Kepala Dinas Kominfotik Kota Banjarmasin mengaku akan menerapkannya di Kota Seribu Sungai secara bertahap. Menurutnya di era sekarang ini CCTV salah satu keharusan dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Di era sekarang ini memang keberadaan CCTV itu adalah seperti sebuah keharusan ya, dalam rangka untuk menjaga keamanan, ketertiban di masyarakat, sehingga kondisi lingkungan bisa lebih terpantau, terpelihara. Jadi misalnya ada tindakan kriminal atau apa, bisa langsung kita tindak lanjuti, dan ada bukti-buktinya biasanya apabila direkam di CCTV. Semoga kita bisa lah meniru Kota Semarang menjadi lebih baik lagi ke depan. Selain itu, Pemko Semarang menyediakan layanan call center 112 untuk panggilan darurat dalam bentuk segala hal. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Warga Sungai Andai, Banjarmasin Utara kini tak lagi berkeluh kesah sulitnya mendapatkan air bersih. Pasalnya, usai rampungnya pemasangan pipa baru dari booster Banua Anyar ke arah Museum Wasaka, kini distribusi air bersih ke Sungai Andai mengalir deras hingga ke ujung pelayanan. Warga Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara kini dapat tersenyum gembira. Pasalnya tak lagi berkeluh kesah sulitnya mendapatkan air bersih dari PAM Banjarmasin. Bahkan diketahui sudah hampir 3 hari ini, warga yang sebelumnya tak bisa menikmati air bersih dengan lancar, kini sudah bisa merasakan setiap saat tanpa harus menggunakan mesin pompa. Setidaknya hal itu disampaikan warga Komplek Mutiara 5 RT 59 saat dilakukan pengecekan langsung ke sejumlah titik
oleh Direktur PAM Banjarmasin Yuda Ahmadi. Kemarin kan kami ya kadang-kadang ngeluh gimana itu kan bayarnya banyak, kami kan cuma airnya kededa, sekali mau cari kan kita malam biasa kita jam 2, itu pun kami bergantian sama tetangga dulu, kamu masih aku yang pakai dulu lah, sudah pasang lagi gitu. Pakai mesin semua, pakai yang kada pakai mesin. Tapi ini kada pakai mesin lagi. Alhamdulillah nih kada pakai mesin lagi. Nah, Dunia nyaman kayak itu nah Pak. Berarti deras sekarang pula daripada yang semalam. Jalan pula. terus tuh nah. Sudah berapa hari ini? 3 harian lah. Biasanya kada tapi lancar kayak itu nah. Pakai mesin terus kayak. Tak hanya sampai di situ, derasnya air bersih juga dirasakan warga Sungai Andai lainnya. Tepatnya di Komplek Purnama 3, karena selama puluhan tahun hanya bisa menikmati air bersih yang kadang mengalir dan terkadang tidak. Bahkan saat ditemui di Rut PAM Banjarmasin, warga mengaku tidak lagi bergadang setiap malam untuk mendapatkan air bersih. Di sisi lain, ini juga menghemat pengeluaran token listrik karena sebelumnya harus memakai mesin pompa selama puluhan tahun. Warga berharap kondisi ini bisa konsisten dipertahankan sehingga tak lagi kesulitan mendapatkan air bersih sebagaimana sebelumnya. Tekanan banjirnya supaya kawa tuh ibarat kata nang tekanan siang misalnya bisa turun atau ini bisa konstan gitu nah. Nah, jadi yang malam lawan siang sama sudah tekanannya. Jadi kawa menukar tandon Pak. Kawa benaik banyunya gitu nah. Jadi kan kawa menghemat listrik. Direktur Utama PAM Banjarmasin Yuda Ahmadi mengaku sangat bersyukur akhirnya permasalahan di kawasan terujung pelayanan yakni Sungai Andai terpecahkan setelah adanya koneksi pipa baru berdiameter 630 mm dari Boster Banua Anyar ke arah Museum Wasaka. Diakui Sungai Andai merupakan pelayanan terjelek karena hampir 5-10 tahun warga tidak bisa menikmati air bersih dengan baik. Kami ingin melakukan pemasangan pipa, ya kami paralel dari Boster kami yang ada di Banua Anyar sampai ke Wasaka itu. Seminggu yang lewat pekerjaan itu sudah selesai, kita sudah koneksikan ke pipa existing dan kita flashing. Nah setelah dilakukan pemasangan itu, hari ini saya buktikan karena teman-teman lapangan sudah menyampaikan ke saya bahwa ada peningkatan pelayanan, ada peningkatan tekanan dan debit di titik-titik krisis. Hari ini saya datang langsung, saya buktikan itu ternyata betul. Air keluar membuktikan bahwa ada peningkatan pelayanan di wilayah ini. Guna menjaga distribusi air tetap lancar, Yuda berharap kepada pelanggan juga bisa membayarkan kewajibannya tepat waktu. Muhail Banjar TV. Kita beralih ke dunia pendidikan, pemirsa. Jelang pelaksanaan ujian sekolah siswa kelas 12 SMA Negeri 4 Banjarmasin, gelar sholat duha dan hajat diakhiri dengan khataman Al-Quran sebagai bentuk kesiapan dalam segi spiritual untuk peserta didik. Ratusan siswa kelas 12 SMA Negeri 4 Banjarmasin bersama Dewan Guru tampak khusyuk melaksanakan salat sunnah duha dan hajat sebagai persiapan menghadapi ujian sekolah berlangsung Jumat 3 Maret 2023 di halaman sekolah mereka Jalan Teluk Tiram Darat Banjarmasin. Ini merupakan puncak dari akhir pembelajaran sebelum seluruh siswa menghadapi ujian sekolah pada 6 hingga 15 Maret mendatang. Sedikitnya ujian sekolah tersebut akan diikuti 258 siswa kelas 12 yang sudah mendapat pembekalan secara intensif. Diharapkan melalui kegiatan spiritual ini bisa menguatkan mental peserta didik yang berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semuanya bisa dilancarkan dan mendapatkan hasil terbaik ketika ujian tiba. Ingin meningkatkan iman dan takwa juga bagi anak-anak kami di penghujung rangkaian kegiatan pembelajaran yang mulai kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Jadi sebelum melaksanakan atau mengikuti kegiatan ujian nasional, sebagaimana kegiatan pelaksanaan literasi Al-Quran, hari inilah puncaknya bagi kelas 12. Sehingga mudah-mudahan keberkahan bagi anak-anak kami, dengan kami doakan bersama dengan anak-anak, mereka dapat mengikuti ujian sekolah dengan baik dan harapan mendapatkan nilai yang baik dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan inilah dari segi spiritual keagamaan.
Usai sholat hajat, seluruh siswa juga melaksanakan khataman Al-Quran sebagai puncak literasi Quran yang digelar setiap harinya, karena SMA Negeri 4 Banjarmasin tak hanya fokus terhadap akademik semata, melainkan juga pembentukan karakter yang islami kepada siswanya. Tak lupa di akhir acara dilakukan halal bihalal atau bermaafan oleh siswa kepada seluruh dewan guru untuk meminta doa agar mendapatkan hasil maksimal sehingga bisa membawa nama harum sekolah di bawah pimpinan Arus Liadi ini untuk bersaing di tingkat provinsi bahkan nasional. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Usai jeda berikut kami hadirkan informasi lainnya, di antaranya peningkatan keterampilan untuk masyarakat. Kami akan segera kembali.